Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dosen Bapak Dr. Sugeng Prayatno SMM. Sebelum saya melanjutkan presentasi pada ujian akhir semester ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pramudia Bayu Pamungkas dari Prodi Manajemen C. Pada presentasi ini saya akan mempresentasikan beberapa materi atau bab yang sudah ditentukan oleh Bapak dosen Bapak Dr. Sugeng Prayatno SMM. Langsung saja ke materi yang pertama atau slide yang pertama. Hak kekayaan intelektual. Sebentar. Dalam era globalisasi, maka suatu perjanjian yang dibuat oleh para pelaku usaha pasti memuat ketentuan tarif dan perdagangan. Dalam perkembangan tertata melebar pada hal-hal yang mencakup aspek dagang di bidang hak kekayaan intelektual atau haki. Haki ini sangat ditekankan pada perdagangan bebas karena mempunyai aspek strategis baik dari sisi pelaku usaha maupun dari sisi negara. Haki dilihat dari aspek hukum, kebendaan termasuk tidak berwujud karena tidak akan dapat dialihkan berfungsi. Ada dua, yang pertama satu melindungi inovasi, kreativitas, serta untuk memberi imbalan terhadap siapa saja atau suatu penemuan, desain, dan merek. Yang kedua, memberikan hak eksklusif dalam jangka waktu yang tertentu. Haki bila dipandang dari segi ekonomis berarti bicara mengenai persaingan. Pendaftaran haki adalah kegiatan pemeriksaan dan pencatatan setiap hak kekayaan intelektual seseorang oleh pejabat pendaftaran dalam buku daftar yang disediakan untuk itu. Berdasarkan pemilik atau pemegang hak menurut syarat-syarat dan tata cara yang diatur oleh undang-undang dengan tujuan untuk memperoleh kepastian status kepemilikan dan perlindungan hukum dan sebagai bukti pendaftaran maka diterbitkan sertifikat haki. Oke, yang selanjutnya. Selanjutnya, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan yang sejenisnya dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta bagi kebanyakan karya hak cipta berlaku untuk selama hidup pencipta dan 50 tahun setelah meninggalnya si pencipta. Merek. Hal atas merek adalah hal khusus yang diberikan pemerintah kepada pemilik pemerek untuk menggunakan merek tersebut atau memberikan izin untuk menggunakannya kepada orang lain. Dalam hal ini, merek harus didaftarkan terlebih dahulu di dalam daftar umum. Dalam daftar umum merek, pengalian merek ada 4. Yang pertama, pewarisan, wasiat, hibah, dan yang terakhir perjanjian. Paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lainnya untuk melaksanakannya. Desain industri. Desain industri adalah hak cabang haki yang melindungi penampakan luar suatu produk yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Rahasia dagang. Rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Ada 3 unsur yang harus dipenuhi agar suatu rahasia dagang dapat mendapatkan perlindungan hukum. Yang pertama, harus bersifat rahasia. Kedua, harus bernilai komersial. Lalu yang terakhir, yang ketiga, pemilik informasi harus telah mengambil langkah yang layak dan patut untuk memelihara atau melindungi sifat kerahasiaannya informasi tersebut. Oke, yang selanjutnya, hukum konsumen. Permasalahan konsumen selalu merupakan hal yang aktual untuk dipersoalkan dan diperdebatkan.
Masalah konsumen adalah masalah manusia yang tentunya juga berhubungan dengan kesehatan manusia dan tidak lepas dari unsur luar kesehatan antara lain unsur keagamaan. Bila dilihat dari sisi perlindungan konsumen menghadapi sistem perdagangan bebas, maka posisi konsumen ada pada dua sisi, yaitu yang pertama, satu, posisi konsumen yang diuntungkan, dua, posisi konsumen yang dirugikan. Dalam pasal 4 UU PK mengatur hak-hak dari konsumen. Hak-hak konsumen tersebut adalah yang pertama, satu, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatannya. Yang kedua, hak untuk memilih barang dan jasa. Yang ketiga, untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur. Yang keempat, hak untuk didengar pendapatnya dan keluhannya. Oke, yang selanjutnya, dalam pasal 5 UU PK mengatur kewajiban konsumen. Yang pertama, membaca dan mengikuti petunjuk informasi dari produser pemakaian yang benar. Dua, beretikat baik dalam transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai kesepakatan. Yang keempat, mengikuti penyelesaian sengketa secara patut. Dalam hak-hak pelaku usaha pasal 6 UU PK, yang pertama, hak untuk menerima pembayaran dari konsumen, yang kedua hak untuk dilindungi hukum, tiga hak untuk membela diri dalam sengketa konsumen, dan yang terakhir yang keempat hak untuk memperoleh rehabilitasi nama baik apabila tidak bersalah. Kewajiban pelaku usaha pasal 7 UU PK. Yang pertama, beretikat baik dalam berusaha, dua melayani konsumen dengan benar. Yang kedua, yang selanjutnya, hukum persaingan usaha. Masalah persaingan usaha sebenarnya adalah merupakan urusan antar pelaku dunia usaha, di mana negara tidak ikut campur. Namun demikian, mengingat bahwa dalam dunia usaha perlu diciptakan level playing field yang sama antara pelaku usaha, maka pada akhirnya negara sangat diperlukan untuk ikut campur. Keterlibatan negara di bidang hukum termasuk masalah yang bersifat perdata dilakukan sepanjang ada pihak yang lemah yang perlu dilindungi agar terhindar dari tindakan eksploitasi oleh pihak yang kuat. Perjanjian yang dilarang sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, maka perjanjian adalah suatu perbuatan dari satu atau lebih pelaku usaha untuk mengingatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha untuk mengingatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis ataupun tidak tertulis. Perjanjian oligopoli pasal 4 ayat 1 dan 2, perjanjian yang bersifat oligopoli atau share monopoli, perjanjian yang dilarang di mana disebutkan bahwa pelaku usaha yang dilarang melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lainnya secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Yang selanjutnya, perjanjian penetapan harga pada pasal 5, 6, 7, dan 8, perjanjian untuk penetapan harga juga merupakan salah satu untuk perjanjian yang dilarang oleh undang-undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Perjanjian pembagian wilayah. Pada pasal 9, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Yang dimaksud dengan pembagian wilayah pemasaran atau alokasi pasar di sini ada dua. Yang pertama, membagi wilayah untuk memperoleh pasokan barang atau jasa. Yang kedua, menetapkan dari siapa saja dapat memperoleh atau memasok barang atau jasa. Selanjutnya, kegiatan yang dilarang. Dalam Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, kegiatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha adalah yang pertama, kegiatan monopoli pada pasal 17, yang kedua, kegiatan monopsoni pada pasal 18. Dan selanjutnya, penegakan hukum. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dapat berupa sanksi administratif dan atau sanksi pidana.
dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 1999 dibentuk suatu komisi yang bernama Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tidak Sehat atau KPPU yang sangat diharapkan agar dapat menegakkan hukum secara lebih baik. Alternatif penyelesaian sengketa. Saat ini transaksi yang berlangsung sudah sangat cepat dan semarak sehingga tidak dapat dihindari terjadinya sengketa antar pelaku dunia usaha yang saling terlibat. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Membiarkan sengketa bisnis terlambat diselesaikan akan mengakibatkan perkembangan pembangunan di bidang ekonomi dan bisnis yang akan menjadi menurun. Arbitrase sebagaimana definisi yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka arbitrase adalah penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Untuk menghindari permasalahan yang timbul di kemudian hari, yang terkait dengan proses persidangan dan pelaksanaan putusan arbitrase, maka dalam menyusun klausul arbitrase perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu ada 7. Yang pertama, 1. Pilihan hukum, 2. Ketentuan escrow, 3. Tempat arbitrase, 4. Pemilihan arbiter, 5. Kualifikasi arbiter, 6. Pengumpulan bukti, lalu yang terakhir, yang ketujuh, ganti kerugian. Putusan arbitrase membuat hal-hal sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama, nama dan tempat tinggal para pihak. 2. Uraian masing-masing pendirian dalil dan pertimbangan alasan dan amar putusannya. Mediasi dan negosiasi. Mediasi dapat diidentikan sebagai suatu intervensi terhadap proses negosiasi yang dilakukan oleh pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Sebagai pihak yang netral, maka mediator akan memimpin dialog antar pihak bersengketa dan bertindak sebagai penengah untuk memfasilitasi agar dapat tercapai suatu kesepakatan sebagai upaya penyelesaian sengketa. Mediator mengarahkan jalannya negosiasi, tetapi tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan atas masalah yang menjadi pokok sengketa. Lalu selanjutnya, beberapa manfaat atau keuntungan penyelesaian secara mediasi. Ada 2 yang saya sudah rangkum. Yang pertama, dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau arbitrase, maka mediasi akan lebih cepat dan relatif murah. Lalu yang kedua, mediasi tidak hanya memperhatikan hak-hak hukum para pihak, tetapi juga memfokuskan kepentingan para pihak. Lalu selanjutnya, penyelesaian sengketa secara khusus ada 4. Yang pertama, 1. Sengketa lingkungan hidup. 2. Sengketa hubungan industrial. 3. Sengketa persaingan usaha. Dan terakhir, sengketa konsumen. Penyelesaian sengketa bisnis melalui peradilan hukum ada 4. Yang pertama, 1. Pihak-pihak yang berperkara. 2. Tingkat pengadilan negeri. 3. Tingkat banding. 4. Kasasi. Baik, cukup sekian presentasi performance test pada ujian akhir semester ini. Saya akhiri, mohon maaf bila ada penulisan kata, penulisan kalimat, atau pengucapan kata saya yang kurang berkenan atau kurang tepat. Saya akhiri pada presentasi ujian akhir semester ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.